instruksi untuk pengembangan peternakan sapi. Ya, oleh karena itu Dinas Peternakan juga perlu membangun embung-embung di daerah-daerah padang penggembalaan atau padang rumput yang merupakan habitat dari ternak sapi, sehingga mereka tidak akan mati kekeringan di musim kemarau yang panjang ini. Demikian juga untuk para kepala desa, mestinya arahkan dana-dana desa itu juga untuk pengembangan peternakan. Dan untuk pengembangan peternakan yang perlu diperhatikan itu selain breedingnya atau bibitnya itu menjadi tanggung jawab dinas, tetapi di desa itu perlu bagaimana kebun hijauan makan ternak dan kemudian juga ketersediaan air. Ya, ini 630. Goris, ini punya Bu Goris punya. Lu bisa pegang kepalanya tidak? Pegang susah boleh. Dia pegang dulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kan ternak sapi milik kita, mestinya itu awas Goris itu tajam. Dan sampai kemudian ya. Mantap, mantap. Jadi Tepuk ini tangan. punya sendiri Jagoris berarti hebat. Terima kasih juara 2. Juara 2 silakan. Ya. Kemudian juara 1 mana? Yang hitam. Juara 3-nya galak. Apa yang mus ini? Yang mus maksudnya tidak galak. Maksudnya tidak galak. Ya. Awas kursi keempat kanan. 710. Mana ada bantuan? Pegang sendiri sapi bagian lu tidak bisa pegang bagaimana? Saya meona. Saya meona bisa kan tidak? Ini berapa di pembarat? Ini 600 lebih. Awas, awas. Ini juara berapa? Baik, ini Klaus Yang Angus ini ini. Juara 1. Juara 2 yang Boleh, tadi. mau lanjut. Iya. Oh, ini yang 700 lebih ya, Pak? Oh, yang 710. 700. Yang tadi yang kuning yang 600. Aduh, Mai tua kecil itu pasti siap mau kawin itu makanya bising. Baik. Perhatian kita yang berikutnya adalah untuk dinas. Inseminator ini perlu diberi rangsangan. Nanti ke depan itu mempersiapkan insentif bagi inseminator berdasarkan hasil terbanyak. Yang hasil terbanyak setiap tahun dicatat, yang terbanyak dan hidup. Kalau lahir dan kemudian mati dicoret. Dihitung hidup, yang terbanyak itu diberi insentif. Jadi kita perlu memberi insentif kepada inseminator. Jadi yang kalau terbanyak pertama itu juara 1 diberi 10 juta, juara 2 7,5, juara 3 5 juta. Kita dari ini cuma 7 orang saja inseminatornya. Karena 7 orang inseminator berarti ini jangkauannya untuk 24 kecamatan, maka terbatas sekali. Maka perlu ada pelatihan lagi untuk inseminator. Sekarang kita tidak bisa lagi mengharapkan kawin alam, tetapi kita sudah melihat dari nilai ekonomisnya, maka harus kita perbanyak inseminator untuk kualitas sapinya semakin banyak. Kalau kita ingin menjaga plasma nufta, tentunya itu sapi Bali harus dijaga. Tetapi kalau untuk kepentingan ekonomis, maka pilihan yang paling tepat itu adalah lakukan dengan inseminasi buatan. Maka inseminator itu perlu diberi rangsangan dan juga jumlahnya perlu diperbanyak. Jangan hanya 7. Dari tahun ke tahun 7 itu berarti kita gagal. Dari tahun ke tahun itu jumlahnya dari 7 ke 20, ke 30, ke 50 orang inseminatornya. Inseminator tidak hanya terikat kepada staf di dinas peternakan, tetapi juga kepada para penyuluh PPSD, kemudian pemilik sapi yang mahir untuk melakukan inseminasi, maka dilatih untuk kemudian
mereka bisa berperan untuk melaksanakan IB di ternak sapi milik masyarakat yang menyebar di seluruh Timur Tengah Utara. Tadi sapi yang kita lihat itu saya berkeyakinan itu hasil cross IB ini, atau kita cross alam IB kan. Ya kalau cross IB coba 700 sekian kilogram dikali dengan 40.000 berapa harganya? Ya 28. 29 juta. Ya. Satu ekor 29 juta, kalau kita punya 5 ekor dalam setahun yang kita jual, berarti ada berapa? 145 untuk 5 ekor sapi. Ukuran petani cukup atau tidak? Cukup atau tidak cukup? Sangat cukup. Jangan, kalau untuk soal ukuran kepuasan, katakan jangan sangat cukup. Ya, karena itu berarti menjadi batasan untuk tidak berpikir besar lagi. Jadi harus berpikir itu memadai, sehingga kemudian kita berpikir bahwa 5 ekor belum cukup, 10 ekor juga belum cukup. Itu menjadi kata-kata motivasi untuk terus bergerak. Jangan ada pembatasan bahwa itu sangat cukup atau lebih dari cukup. Nah, tidak boleh. Karena ukuran kepuasan manusia dihitung